Kalau kita nggak kerjakan, dosa. Kata Syekh Nawawi, wajib disusulin. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ya Allah, saya janji sebagai muslim yang mukallaf dengan sepenuh hati akan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang ditugasi kepada saya, dan saya janji dengan sepenuh hati akan menjauhi seluruh larangan-larangan agama. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah untuk menjalankan janji ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Amin. Wa yajibu ala syakhsi. Betul ya? Halaman berapa itu? 49. Terjemah 49. Wa yajibu ala syakhsi inda awali bulughihi an ya'zama ala fi'li jami'il wajibati wal imtina'i an jami'il muharramati. Wajib hukumnya atas seseorang di saat permulaan balignya seseorang, wajib oleh bahwa ia berjanji atas mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban agama, wal imtina'i, dan mencegah diri, an jami'il muharramati, dari seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Ini ngaji masih sama ini. Maghrib bisa. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa baligh itu ada 3 tandanya. Yang pertama, orang disebut baligh bila umurnya 15 tahun, apa laki atau perempuan dengan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Kedua, orang bakal baligh bila umurnya 9 tahun tapi sudah keluar mani, apa laki apa perempuan, lewat mimpi, onani dan seterusnya, itu baligh. 3, khusus perempuan, yaitu bila umurnya 9 tahun menstruasi, itu baligh. Bila dipisah 3 ini menjadi 5. 2 buat laki, 3 buat perempuan. Ciri baligh. Nah, malam hari ini kita akan ngaji apa yang harus dilakukan oleh muslim ketika menginjak
usia balik. Ini yang harus kita pahami. Dan ini kategorinya minas sunanil mahjurah, ajaran-ajaran Nabi yang ditinggalkan oleh umatnya. Banyak orang lupakan. Pikirin yang kayak gini aja nih. Ketika kita balik, ini harus paham ini balik. Untuk anak kita dah balik. Jadi anggap nih balik nih malam hari ini. Anak kita tepat pada malam hari ini umurnya 15 tahun. Dari umur aja gampang dah. Umur 15 tahun. Kalau kita sudah umur 15 tahun udah balik begitu, diwajibkan oleh agama namanya azam am, janji umum. Dosa kalau kita enggak janji, dosa. Kalau umurnya 15 tahun, diwajibkan oleh agama untuk janji umum di saat balik. Apa sih balik itu? Balik itu wusulus syakhsi fi haddi taklif. Artinya balik itu orang telah sampai pada batas ditugasi menjalankan syariat. Namanya balik. Jadi balik itu kalau bahasa umumnya dewasa. Dewasa dalam agama dari segi umur 15 tahun. Atau 9 tahun udah men. Itu disebut dewasa. Kalimat perempuan. Kalau kita balik, apa men baliknya, apa keluar mani, apa umur, pokoknya balik aja. Yang pertama-tama diwajibkan oleh agama bagi orang yang balik adalah janji secara umum. Ini wajib. Bila orang tidak janji, maka dia berdosa. Wajib bertaubat dan wajib memperbaharui janji umum. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak orang melupakan janji umum ketika balik. Saya mau nyebut umur aja yang gampang. 15 tahun. Ini anak kita. Kita punya anak. Malam ini umur 15 tahun. Kita ajak ngomong begini nih. Kalau kita punya anak nih, umur 15 tahun. Kita ajak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya janji sebagai muslim yang sudah mukallaf akan menjalankan semua kewajiban-kewajiban agama, dan saya janji dengan sepenuh hati akan menjauhi seluruh larangan-larangan agama. Tuh ngomong begitu tuh wajib. Kalau tidak dosa. Kalau tidak. Nih waktu umur 15 tahun kayak begitu enggak tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Waduh. Gimana Bang? Oh iya ini mau diterangin ini lagi malam ini. Jadi kalau kita umurnya 15 tahun, wajib kita kudu janji, namanya janji umum. Wajib tuh, janji umum. Begitu. Kalau kita nggak kerjakan, dosa. Jangan-jangan morat-marit hidup kita ini karena dulu kita kewajiban nggak dijalanin. Betul, tuh betul lagi. Siapa itu yang kencang itu betulnya itu? Waduh.
Janji. Janji. Itu begitu. Bagaimana kalau kita dulu umur 15 tahun kagak? Dosa. Itu dosa banyak banget tuh. Dari itu aja udah berapa tahun tuh dosa. Sampai ini malam. Maka kata Syekh Nawawi, wajib disusulin. Disusulin itu apa ya? Diulang kalau abang kita ya. Diulang yang belum. Baik, saya ajarin sama-sama. Yang khusyuk ikuti saya. Kalau dulunya belum janji, ya, belum janji. Ikuti saya nih, nanti buat anak-anaknya nih ya. Ajarin kayak begini nih. Ikuti saya. Kalau mau dicatat nanti dicatat silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ya Allah, saya janji sebagai muslim yang mukallaf dengan sepenuh hati akan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang ditugasi kepada saya, dan saya janji dengan sepenuh hati akan menjauhi seluruh larangan-larangan agama. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah untuk menjalankan janji ini. Amin. Dah begitu. Tuh, janji kita. Nanti anak yang umur 15 tahun bilangin. Mana anak juga belum juga lagi. Pulang dari sini nih. Ajarin kayak tadi tuh. Namanya azmun amun. Wajib. Jadi anak kita nih baligh, perempuan, men. Orang kampung biasanya kalau men tuh selamatan. Kalau di kampung-kampung. Kalau anaknya nih keluar darah men, umur 9 tahun atau 10 tahun gitu, yang cewek nih, biasanya, tuh itu bikin nasi kuning. Kalau bahasa orang Banten namanya punar. Punar tuh nasi kuning tuh. Nasi kuning ketan itu tuh, kuning. Itu selamatan. Nah selamatan ini janji itu tuh. Karena dengan men tuh baligh. Wajib kita janji. Sumpah setia sebagai muslim untuk menjalankan seluruh ajaran agama. Namanya umum. Apa? Ya apa aja yang diwajibin. Ya sholat, ya ini, ya puasa Ramadan, zakat kalau mampu. Pokoknya semuanya. Dan menjauhi larangannya. Dan ini wajib. Dan ini termasuk syariat al-mahjurah. Ajaran Nabi yang ditinggalkan oleh umatnya. Begitu. Kudu tuh. Kita tuh wajib hukumnya. Secara syariat. Azmun am. Wajib. Kalau kita dulu belum, sekarang kayak begitu. Kita kudu janji. Di samping itu kita taubat. Ya Rabb, saya taubat. Kudunya juga dulu ini. Maklumlah dulu saya ini baru mualaf. Dulu mah ya Allah bengal banget dah. Ini baru insaf demen majlis saja baru 2 hari. Begitu. Maafin ya Rob. Padahal saya muslim. Itu kudu janji itu. Namanya azam am. Namanya. Ada janji umum, ada janji khusus. Ini kita lagi berbicara janji umum. Kapan itu diucapkan? Saat baligh. Mula-mula kita baligh.
Mula-mula kita balik. Begitu. Dari umur 15 tahun. Ini udah 15 tahun belum? Oh belum. Belum wajib. Entah kalau udah 15 tahun. Begitu. Oh baru 14. Setahun lagi. Tahun lagi kalau 14. Begitu. Iya baik. Begitu. Itu wajib tuh. Ya Rabbana ya Karim. Kita jadi muslim nih masih banyak. Dari ajaran agama tuh yang kita belum. Begitu. Gara-gara yang namanya ajaran ini kurang, akhirnya repot. Yang disalahin ini payah, ini guru nih baru ngajarin, gurunya yang disalahin. Ini repot gurunya. Padahal ajarannya sebelum kita lahir juga sudah ada. Kitanya kagak ngaji. Kagak. Baru jadi mualaf. Kemarin-kemarin ndak jelas. Begitu. Baru demen ngaji. Begitu. Kalau teman kita nih yang mabok kalau ngaji, gua baru mualaf, begitu bahasanya. Baru insaf maksudnya. Baru insaf. Bahasanya baru mualaf begitu. Bahasanya. Itu begitu saudara. Ini wajib hukumnya. Tuh wajibu. Wajib hukumnya. Wajib. Siapa yang diwajibin? Ala saksi atas seseorang. Inda awali bulugi, saat mula-mula balik. Kalau di agama itu balik itu tua, 15 tahun. Negara mah kudu 17 baru bikin KTP. Mudaan dia. Begitu. Agama 15 tahun udah balik. Negara belum 15 tahun belum. 17. Begitu, 17. Negara. Agama 15 udah balik. Wajib tuh. Kita janji. Janji apa? Ala fi'li jami'il wajibat. Janji atas mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban agama. Wal imtina, janji untuk menghindari, mencegah diri an jami'il muharramat, dari seluruh perkara yang diharamkan oleh agama. Kita kudu janji, apa aja yang dilarang agama saya akan jauhi. Apa aja yang disuruh agama saya akan kerjakan. Kudu janji. Kudu janji. Janji. Dan ini wajib saudara. Sebab orang kalau sudah menginjak usia balik ada dua tugasnya dari agama. Kalau udah menginjak usia balik ada dua tugas yang dihadapi oleh orang yang balik. Pertama, tugasnya al-iltizamu bijami ahkami syar'i. Pertama tugasnya kalau orang sudah balik akan menjalankan seluruh hukum-hukum syariat. Siap untuk mengamalkan seluruh hukum syariat dengan mengerjakan yang diperintahkan, wudu, sholat, dan seterusnya. Ini wajib kita. Mau tidak mau. Kita kudu sholat. Ibadah Ramadan, mau tidak mau, kudu puasa. Begitu. Orang balik. Enggak ada tawar-menawar. Ini namanya daruri. Perkara yang mendasar. Yang kedua, dengan kita balik saudara, wajib mempelajari hukum-hukum syariat. Tidak boleh kita mengerjakan sesuatu sebelum tahu peraturannya. Enggak boleh. Itu begitu. Enggak boleh. Ini wajib. Kalau udah balik,
Wajib dia belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wajib dia belajar wudhu, belajar sholat, dan seterusnya. Wajib dia, kalau mau dia dagang, belajar apa peraturan agama bagi orang dagang. Kalau kita, enggak. Ini warung ngadepnya ngulon apa ngetan? Nanyanya begitu. Ngulon ngetan. Ini apa tugas saya dalam agama? Ini harus dia belajar. Kalau dia mau nikah, wajib belajar apa peraturan mau nikah. Kalau dia mau umroh, wajib belajar. Jangan nanya di Mekahnya ada nasi uduk nggak nasi uduk. Itu bukan tugas. Apa nih orang umroh nih umroh? Itu wajib. Pokoknya nggak boleh ngerjain apa aja sebelum tahu peraturannya. Wajib. Belajar dulu. Biar kita nggak salah. Kita wajib tuh. Jadi idza sabata bulughush syakhsi, bila mana baligh itu udah tetap dengan tadi 5, 2 buat laki, 3 buat perempuan. Dari segi umur laki 15 tahun. Kita ulang tahun aja acak-acakan. Ulang tahun kita. Lahirnya kapan? Nggak jelas. Ini biar gampang. 15 tahun. Ini kita nggak usah pakai Hijriah dulu dah. Saudara kan pakainya Masehi. Saya mau pakai Masehi dulu sebelum ngomongin Hijriah. Meski agama nih ngomongin Hijriah, saya Masehi dulu. Ini tanggal berapa nih Ustaz Alia? 20 Agustus. Jadi kita lahir 20 Agustus jam tengah 9. Berarti jam 20.30. Bener nggak? Tengah 9. Lahirnya nih malam ini nih. Pas tengah 9. Tanggal 20. Begitu. Tanggal 20. Malam ini nih umur kita 20 tahun katanya. Malam ini ulang tahun itu semalam nih hari Selasa. Mulai malam Selasa jam 12 malam Selasa jam 00 itu palanya dilemparin telur. Ulang tahun. Begitu. Malam Selasa. Karena tanggalnya doang. Tanggal 20. Padahal malam Selasa tuh, kan malam Selasa itu kalau kita malam Selasa atau Selasa dini hari, jam 00 tuh udah tanggal 20. Itu emak kita ngeden aja belum? Emak kita Ustaz Ali. Belum kan? Kan kita lahirnya jam segini nih, tanggal 20-nya. Ngeden aja belum? Udah selamat ulang tahun? Belum. Belum ngeden. Begitu. Pagi selamat ulang tahun, belum lahir, emak lagi lagi begitu-gitu, belum. Ntar tanggal 20 jam 8 malam, jam 20:30 baru ucapin selamat ulang tahun. Tuh udah brojol tuh. Bener Ustaz Ali? Tuh begitu. Maka kalau anak lahir tuh dicatat tanggalnya sama jamnya. Jangan tanggal doang. Jam lahirnya. Wong sehari semalam 24 jam. Itu malamnya udah pagi. Tadi pagi. Selamat ulang tahun. Emang apa? Lu kan lahir tanggal 20. Bukan tanggalnya. Lu namanya nyelamatin tanggal. Orang pagi belum lahir. Udah lahir belum? Lo belum. Asar aja belum. Gitu. Masih judulnya pembukaan mulu pembukaan. Belum. Jadi lahirnya kapan? Ini aja nggak jelas. Maka kita orang ini sholat perdananya kita aja nggak paham. Mana sholat wajib kita pertama? Kalau kita lahir sekarang nih kita umurnya 15 tahun nih. Umpamanya lahirnya nih. Pas malam ini 15 tahun. Tuh sholat perdana kita tuh subuh. Karena lahir jam segini nih. Tuh sholat subuh itu mula-mula sholat wajib kita.
Ini yang ngaji nih. Sholat mula-mula yang wajibnya apa ini? Tuh, enggak tahu. Mula-mula wajibnya kagak tahu. Coba kita catat. Udah kalau kita mau bingung, mana mau nanya ama nya udah di tanah kusir lagi. Begitu. Udah kalau kita begitu tuh anak kita, cucu kita yang masih gampang catat. Kasih di buku besar. Cucu saya lahir hari anu, jam sekian, detik, menit sekian, detik sekian. Itu harus ada. Buat apa? Nyiriin baliknya nanti. Tanggal hijriahnya tulis. Jangan merasa muda mulu. Kata kita, Nabi meninggal umur berapa? 63. Kita sekarang 60 tahun. Jadi berapa tahun lagi biar sama Nabi? Kagak salah. Hah? Udah sama. Jadi kita standarnya ganda, makan di warung Padang, harganya warteg. Ketemu nggak tuh? Kagak. Itu Nabi 63 itu tanggalnya hijriah tahunnya. Sekarang umur kita 60 tahun, tahunnya masih kagak ketemu. 60 tahun itu dengan hijriah 63. Kata-kata kita, saya sekarang umur 63 tahun lagi sih kalau biasa sama Nabi. Dari mana 3 tahun lagi? Ente pakai Masehi, rubah dulu dong pakai hijriah. Bakal muncul 63. Lah, udah kelewat 3 hari. Begitu. Jadi tahun hijriah itu lebih tua. Mohon maaf, umurnya baru 14 tahun balik. Kalau pakai kalender Masehi itu 14 tahun. Itu udah balik. Bukan 15 lagi. 15 kan pakai Masehi juga masih. Hijriah. Kita kan udah cakak-cakan, udah pakai Masehi. Sih nggak apa-apa, udah kadongan. Begitu. Tapi kita kudu tahu tanggal hijriahnya. Sekarang mau gampang, nanya aja sama Mbah Google. Gua lahir tanggal sekian, hijriahnya berapa? Ketahuan. Kalau saudara nggak tahu itu nanti Mbah Google bilangin. Ada nanti. Tuh begitu tuh. Biar kita tahu, oh berarti umur gua udah sekian. Begitu. Tulis aja sendiri. Tanggal anu, tanggalnya aja. Kalau jam nggak ada di Google-nya. Kita lahir kapan? Google-nya puyeng dia. Dia kagak tahu dia. Kagak tahu. Udah tanggalnya aja. Tanggalnya aja. Tulis tuh Google tanggal anu ini. Umur kita bakal ketahuan, udah tua. Begitu. Jangan ngerasa muda mulu. Rambut aja udah ubanan. Kan udah tua. Begitu. Itu begitu. Ini kita harus pahami. Begitu. Ini azam amni wajib, saudara. Ini penting. Anak kita ajarin kayak tadi itu. Begitu. Ajarin syahadat, rodina, roditu aja nggak apa-apa. Ajarin. Begitu. Janji. Udah yang bahasa dia mengerti. Duduk nak. Duduk. Ada pada depan. Ajak ngomong. Ini ngomong kayak gini ya. Ikutin baba ya. Kalau kita, ya Allah, anak saya semuanya belum lagi. Mana anak saya ada 33 lagi. Udah pulang ngaji, jangan tidur dulu. Suruh ngumpul. Beli aja nasi uduk dah. Panggil atu-atu. Ayo, duduk dulu. Lo harus ngomong begini nih. Yang kagak, abah. Bukan yang kagak, abah baru ngaji. Abah yang kagak, ini dulu-dulunya. Tapi sekarang enggak, mau bener. Ayo duduk. Ngomong. Ntar saya kasih duit. Begitu. Apa kayak caranya? Supaya dia janji. Jangan sampai dosa dia, dosa kita juga, wong kita babanya. Ajarin. Supaya duduk janji dia. Umurnya udah balik masalahnya. Suruh janji. Janji. Wajib nih. Setiap orang yang umurnya balik. Kata kitab kita, wajibu ala syakhsi inda awali bulughihi. Awali bulughihi. Mula-mula balik. Karena kita sekarang lahirnya jam tanggal 9. Tanggal 20, ya udah sekarang lah. Begitu. Di saat itu tuh 15 tahun dia. Suruh janji. Ya Rabbana ya Karim, kenapa hidup kita morat marit puyeng mulu? Ya karena kita
Sebagai muslim banyak melalaikan daripada kewajiban agama yang diwajibkan kepada kita. Suruh janji. Janji. Sebab saudara, bila kita sudah baligh, berakal, itulah disebut mukallaf. Dengan kita mukallaf, diwajibkan oleh agama, kita menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan nama kita. Bukan itu doang, wajib menjalankannya sesuai syariat. Bukan asal ruku sujud, kudu bener juga aturan-aturannya, rukun-rukun dan syaratnya. Setiap orang yang udah baligh wajib juga meninggalkan seluruh larangan-larangan agama. Ini orang mukallaf. Ala kulli hal, ketika kita usia baligh, kita wajib menjalankan perintah, wajib menjauhi larangan. Cuman kita kudu tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Maka wajib kita kudu belajar. Yang wajib dipelajari oleh setiap muslim 3 ilmu. Ini wajib, pokok namanya. 3 ilmu. Pertama, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kampung sebut sifat 20. Tuh wajib tuh belajar tuh. Ilmu akidah. Biar akidah kita benar, enggak menyimpang. Yang kedua, wajib belajar ilmu ibadah. Fikih. Kayak kita ngaji fikih nih, ganjarannya gede banget. Karena ilmu wajib. Untuk apa? Mendandani ibadah kita. Mendandani ibadah kita biar benar. 3, ilmu akhlak. Tasawuf bahasa orang kampungnya. Bagaimana kita hidup? Mohon maaf nih, biar saudara paham. Saudara, saya ajarin, jangan membenci sama orang yang dengki, jangan. Jangan. Ada saudara maju tokonya, warungnya laris, kebeli mobil, ada yang sirik. Apa tuh bahasa sirik di orang kampungnya? Iri, ngiri, dengki, hasud. Saudara jangan marah-marah sama dia, doain. Moga-moga orang yang dengki ini panjang umur, murah rezeki. Itu ajaran agamanya. Kenapa? Kalau kita hidup enggak ada yang ngiriin, tangisi diri kita. Berarti kita bukan orang sukses. Kalau saudara ada yang ngiriin, itu berarti saudara sukses. Begitu. Benar enggak? Kita enggak ada yang ngiriin. Ya, berarti saudara pastikan gagal hidupnya. Kalau kagak ada yang ngiriin sama sekali mah. Enggak ada yang ngiriin. Gagal itu, tangisi. Tapi kalau ada yang ngiriin, gembiralah. Berarti kita sudah sukses. Ini wajib belajar ilmu ini. Supaya jiwa kita kuat. Sehingga kalau ada orang yang ngata-ngatain kita di belakang, kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapannya. Kalau ada yang ngata-ngatain kita di belakang, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa Alhamdulillah? Berarti kita udah di depan. Berarti kita udah, tandanya ngata-ngatainnya di belakang. Bener nggak? Kalau ada orang yang ngerendahin kita, ucapin Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kita udah tinggi, tandanya mau direndahin. Begitu. Jangan marah. Kayu gaharu itu nggak bakalan wangi kecuali caranya dibakar. Bener nggak? Kalau dibakar baru
maka ama yang bakar-bakar ini alhamdulillah bagus. Begitu. Jangan marah. Jangan, biarin, doain biar panjang umur. Begitu. Enggak perlu. Gua gedek banget sama dia. Dia ngiri banget sama saya. Kata dia begitu. Sampai ada orang bertetangga, rumahnya bertetangga dekatan. Si Udin sama si Jaya. Kenapa? Udin ada? Jaya ada? Ya Allah maafin. Ini Udin sama Jaya ini tetangga, Masya Allah. Ini yang namanya Udin ini ngiri banget sama Jaya. Ngiri banget. Jadi waktu si Jaya rumahnya dicat warna kuning, Udin juga panas. Dicat juga warna kuning. Ketika si Jaya ini dia beli motor PCX, Udin juga panas. Beli juga motor PCX. Ketika Agustusan, Jaya nih bikin sepanduk gede banget depan rumahnya. Indonesia tetap jaya. Ngiri juga. Dia bikin tulisan gede banget. Indonesia tetap Udin. Dia kagak mau juga. Iya, nggak mau. Saking ngirinya. Gitu. Begitu. Jadi sama orang ngiri biasa aja. Biasa aja. Berarti kita udah sukses. Kalau diiriin orang, begitu hidup. Begitu. Orang yang ditakuti, itu berarti dia punya kelebihan. Itu begitu. Enggak mungkin enggak. Begitu. Udah biasa. Hidupnya Nabi itu, kena ujian. Orang di dunia nih, mohon maaf nih, biar paham. Karena kita wajib ilmu akhlak. Orang di dunia ini hidup percis kayak kita jalan di tengah badai yang hujan deras. Ini dunia percis kayak kita hujan-hujanan badai juga. Maka kuncinya kudu punya payung. Kalau nggak punya payung, jalan kita kudu cepet. Kalau punya payung, nyantai. Mau cepet bagus, nyantai juga bagus. Enggak kebasahan, enggak basah kuyup. Ada tameng. Itulah pentingnya kita punya ratib hadad. Itulah pentingnya kita punya solawat. Sallallahu Muhammad, pentingnya baca Quran biar kata sa'ain. Habis sholat baca sallallahu Muhammad, itu payung. Mau zaman kayak apa ke badainya, mumet. Mau nyantai, mau cepet, kita nggak terganggu karena kita punya payung. Sallallahu alaihi Muhammad adalah payungmu agar supaya kita jalan nyantai, enak, cepet apalagi. Itu begitu. Ini penting. Karena Islam dibangun dengan 3 tiang pancang, akidah, syariat, dan akhlak. Ini Islam. Wajib kita kayak begitu, saudara. Kalau kita perempuan punya bini, wajib tuh perempuan yang udah balik belajar tentang urusan men. Ketika dia men, apa yang dilarang bagi orang men, mana-mana yang dilarang, mana-mana yang boleh. Belajar tuh. Terus men tuh warnanya bagaimana? Ini beda-beda. Ada yang merah, merahnya merah tua. Ada yang kentelan, ada yang enceran. Itu darah men, nggak bakal sama tuh ibu-ibu yang ngaji itu. Ada yang baunya menyengat, ada yang biasa. Itu darah, berbeda-beda. Sehingga ada yang mennya sehari rapi, 24 jam gitu. Ada yang seminggu rapi, ada yang 15 hari baru rapi. Dia harus tahu. Sehingga ini perlu. Belajar tuh perempuan. Kayak begitu.
Kalau dia punya laki, lakinya tahu, wajib lakinya ngajarin. Kalau lakinya nggak tahu, wajib cariin guru, suruh ngajarin. Ustadz ajarin di rumah buat bini. Wah repot, suruh datang majlis taklim. Ngaji mah di mana di situ? Ngaji apa? Ini doang, jangan. Kamu harus ngaji bab head, belajar agar supaya kamu tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Repot dalam hidup. Begitu. Ini kendala. Ini yang kita harus pahami dalam hidup. Supaya kita tahu. Maka kita seorang suami yang diwajibkan oleh agama, yang pertama sama bini itu memberi nafkah batin. Itu suami itu memberi nafkah batin. Ini pahami nih, siapa lagi yang mula-mula ini? Nafkah batin katanya itu nggak ada rumusnya. Itu bukan nafkah batin. Bukan. Itu hak suami. Enggak begitu enggak apa-apa. Ente punya bini mau tidur aja di Muflihun. Sebulan kayak enggak apa-apa. Enggak dosa kagak. Nafkah batin tuh ngajarin agama maksudnya. Bukan tidur. Wajib suami tuh ngajarin agama. Namanya nafkah batin. Batin tuh kolbu. Kolbunya kudu diisi. Kalau kita nggak bisa karena repot, suruh datang ke majlis taklim yang belajar agama. Lu ngaji, pulang ditanya ngaji apa tadi. Begitu. Jangan asal ngaji aja, biar paham. Pas pulang ditanya, "Ma, gimana ngaji apa tadi?" Rugi lu bang, rugi banget lu kagak datang. Rugi banget. Ngaji apa kok rugi banget, lucu banget. Lucu. Ya Allah ya Rasulullah, ngaji 2 jam dapatnya lucu doang. Ini yang wajib. Belajar apa tadi? Tuh begitu. Karena ini nafkah batin. Nafkah batin tuh mendidik agama. Karena yang nyeret-nyeret kita laki ini nggak boleh masuk surga ya bini. Begitu. Suruh ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akhlak. Di Betawi, ulama besar Betawi Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Nah, orang-orang tua kita di Betawi ini hebat. Tempo dulu, maka sukses-sukses anaknya. Ngaji fikih Irsadul Anam. Orang dulu tuh, fikih Melayu. Ngaji tauhid sifat 20. Ngaji akhlak namanya Adabul Insan. Itu udah dididik tuh. Kudu belajar begitu tuh. Kita kudu kayak begitu tuh. Biar benar akidahnya mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Belajar ini. Ini kita wajib. Bila kita punya anak, maka wajib anak kita didik agama. Kalau nggak bisa, wajib dikeluarin dari rumah, pondokin dah. Supaya belajar yang wajib-wajib. Kalau kagak, kita ngajarin anak kagak, nih agama. Ini repot nih pendidikan zaman akhir nih. Repot. Anak kita didik kagak, kan dosa tuh. Biar nggak dosa, suruh orang lain ngajarin agamanya. Mana di pendidikan sekolah agamanya, dikit lagi jamnya. Begitu. Didik agama. Kalau enggak, ngedidik kagak, dipondokin kagak, dosa kita. Mana berita yang dipondokin kasus pencabulan mulu, yang diberitain yang bener-bener kagak. Masa dari Sabang sampai Merauke kayak begitu? Ini ada misi apa ini yang nyiarin kayak begini nih? Menjauhkan orang dari agama. Masa yang kayak begitu-begitu yang disiarin mulu? Begitu. Yang kayak begini kayak begitu. Repot kita. Begitu. Yang disiarin. Jadi kita nggak ngerti. Emang ini perlu
Yang duduk jadi menteri itu moga-moga aja nih, kan ganti presiden nih besok Oktober, begitu. Oktober ya, gitu. Ya moga-moga presiden yang baru tuh ngangkat menterinya yang ngerti di bidangnya. Jangan sampai yang nggak ngerti pendidikan duduknya jadi menteri pendidikan, bakalnya repot. Pengusaha nggak boleh jadi menteri pendidikan, nggak bisa. Karena apa? Bakal berbicara untung rugi, bukan pengorbanan. Bukan pengorbanan. Begitu. Bagaimana ini pendidikan ini biar rapi? Betul. Repot. Ini urusannya. Aduh, kewajiban kita sama anak-anak kita. Mondok mau teknis. Yang penting kalau zaman dulu sekolah Arab, katanya sekolah Arab, madrasah. Pagi SD, sore madrasah, kan begitu zaman dulu. Nah, itu kayak begitu tuh biar ngerti. Ini kita repot di zaman akhir ini, repot. Akhirnya anak-anak kita kurang ngerti sama agamanya. Kenapa? Salah kita, salah. Saudara kita aja Nasrani, kalau saudara pengen tahu nih, biar paham. Saudara kita Nasrani, kalau minggu namanya sekolah minggu. Apa sekolah minggu tuh? Biar gampang saya terangin, ngaji di gereja. Sekolah minggu tuh, biar bahasa kitanya aja, majelis taklim di gereja, supaya ngerti tentang agamanya. Itu hari libur, tapi kita disuruh hiburan sama dia. Hebat enggak? Begitu. Dia sekolah rame di gereja. Kalau minggu rame, ada jamnya itu. Begitu. Begitu. Sekolah minggu namanya. Ngaji kita. Bahasa kita orang ngaji, majelis taklim minggu. Tuh kayak begitu. Ini kewajiban kita, amanah. Kewajiban kita amanah. Minimal saudara jangan tinggal baca sehari 5 kali aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini saya ajarin biar saudara nggak lupa. Setiap sholat nih saya ajarin. Kan rakaat ketiga dohor, asalkan enggak baca surat. Bener nggak? Enggak baca surat. Baca tuh dulu. Abis dolin amin. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dah baru ruku. Rakaat 3 begitu. Apalagi ngimamin. Saya tuh kalau ngimamin baca begitu diamnya. Waladhdallin. Amin. Baca itu dulu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru baca surat. Gitu kencang. Jangan tinggal. Saudara, biar anak kita jadi orang soleh. Penting. Ada ulama besar di Jakarta Selatan, di Prapanca, Syekh Abdul Hamid Madari, dan kita udah ziarah itu makamnya di dekat Telaga Kahuripan. Anaknya sukses semuanya. Sukses. Pada alim-alim. Kenapa? Kata yai, wiridan saya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Amalannya banyakin baca itu. Rabbana hablana. Ini surat apa Ustaz? Al-Furqan. Nanti biar ngintip di rumah. Al-Furqan ayat berapa? Oh, di ujung, iya di ujung. Al-Furqan. Ayatnya nggak hafal saya. Al-Furqan. Nanti biar diintip di rumah. Begitu. Ayat berapa itu ya? Al-Furqannya. Intip dah tuh, kasihan tuh ada yang nyatat-nyatat, biar nggak perlu catat di rumah, ngintip. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penghujung. Berapa? 74. Iya baik. Surat Al-Furqan ayat 74. Itu dibaca. Dibaca. Jangan enggak. Baca itu. Jangan ditinggal. Biar anak bapak-bapak ini jadi ulama ya. Jadi orang soleh. Begitu. Nurut. Enak.
Banyakin baca itu. Banyakin baca itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau bapak sering baca itu, istrinya nurut, baik. Saya sian nama laki yang diomelin bini mulu. Saya curiga nih yang jengir-jengir nih. Berkat gitu. Tuh begitu. Ya Allah, batuk lagi. Tuh begitu. Baca itu yang banyak. Rabbana hablana min azwajina, Tuhan anugerahkan kami, istri kami. Kalau bini lakinya baik, karena mananya pasangan hidup. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami, menyenangkan jiwa kami. Qurrata ayun tuh begitu, nyenengin, ngenakin, bahagiakan kami. Anugerahkan kepada kami pasangan hidup, anak keturunan yang membuat kami bahagia. Begitu bahasa kampungnya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami kepala rumah tangga bagi anggota keluarga yang benar-benar semua. Begitu. Yang benar semua. Enak. Enak. Ini penting baca. Itu yang banyak, beneran. Biar kita nurut anak kita, nurut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu. Habis sholat dolin, amin. Baca itu. Begitu. Baca. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Biar anak keturunan. Baik-baik. Itu penting. Jangan enggak. Jadi kewajiban kita kalau punya anak, mengajarkan agama kepada mereka. Kalau kita nggak keburu, wajib nyuruh mereka keluar dari rumah. Bahasa kita dipondokin, disekolahin, dimadrasahin, agar supaya mengerti yang wajib-wajib. Kalau kita ngajarin nggak, mondokin nggak, maka kita dosa. Dan dosa anak-anak kita yang udah akil balik. Apa yang dia lakukan di luar tawuran, dia nggak dosa. Anak kita yang tawuran enggak dosa, enggak, kecuali kitanya udah ngajarin, baru dosa. Kalau kita tinggal ngajarin akhlak, nggak diajarin bagaimana jadi muslim yang benar, nggak disuruh janji kayak tadi, jadi nggak tahu. Kenapa nggak dosa? Begini, saya mau dongengin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah diaduin. Sayyidina Umar. Ini ada di dalam kitab Tambiul Ghafilin cerita ini. Sayyidina Umar diaduin. Ada bapak ditampol sama anaknya. Ditampol itu apa ya? Ya digaplokin ya, ditonjok lah gitu ya. Sama anaknya. Tonjokin sama anaknya. Tampol sama anaknya. Ngadu sama Sayyidina Umar. Khalifah Amirul Mukminin. Saya mau singkat. Dia nanya ngadunya, Sayyidina Umar, bagaimana anak nampolin babak? Apa hukumnya? Begitu tuh babak nanya. Kata Sayyidina Umar, dosa besar. Itu anak duraka. Kata bapak, ini pala saya ini benjut. Gara-gara anak saya ini main tonjok aja. No, benjut. Gede banget benjutnya. Wah, dosa besar. Dosa besar nggak boleh. Dinasihatkan sama Sayyidina Umar panjang. Tapi si anak nanya sama Sayyidina Umar, adakah kewajiban orang tua sama anak? Begitu. Kata Sayyidina Umar, ada banyak. Di antaranya ngajarin agama. Lah, bapak saya kagak ngajarin. Lu kerjanya apa, Tong? Saya nih dari zaman kecil sampai sekarang suruh ngangon sapi. Lu kagak ke TPA? Kagak.
Ngambil rumput, ngangon. Ngambil rumput, ngangon. Itu Sayyidina Umar bilang sama bapaknya yang palanya benjut, ente ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, anakmu nggak dosa. Lo nonjok kok nggak dosa sampai benjut begini. Anakmu belum tahu perbedaan mana pala sapi, mana pala yang punya sapi. Dipikir pala lu pala sapi. Untung benjol doang, kagak bocor. Dan alhamdulillah, kamu udah durhaka dulu sebelum anakmu durhaka. Maka kalau ada anak-anak tawuran, dosa nggak dilihat dulu. Orang tuanya ngajarin nggak? Enggak. Ya udah wassalam. Kalau udah ngajarin, kagak dosa orang tua, dia yang dosa. Begitu. Maka pondokin tuh perlu. Jangan nggak dipondokin. Dididik dengan agama. Ini penting. Penting. Orang suka diracunin. Emang enak tinggal di pondok begini-begini. Ini nih yang ngeracunin kagak-kagak. Gitu. Padahal di pondok nggak ngapa-ngapa. Begitu. Nggak apa-apa. Anaknya pinter lagi. Sempak saya hilang. Sempak lagi yang diaduin. Kan ngangkot di dalamnya. Kalau celana luar aja hilang, mendingan sendal. Kan celana dalam. Ini bapaknya percaya lagi. Emang pondok kurang bener banget. Iya Allah yang kayak begitu. Belum tentu. Ada orang nyala-nyala pondok. Saya aduin aja tuh sama kiainya. Kiai, saya mau tanya. Fulan ngomong begini-begini. Ya Allah Ustadz, anaknya itu di pondok tuh. Di bapaknya kagak tahu kalau anaknya yang paling parah di pondoknya. Karena dia percaya sama anaknya. Aduan sama anaknya. Jadi nggak betah pakai dipelintir-pelintir. Bisa banget. Begitu. Jadi kita jadi orang tua jangan langsung percaya. Di pondok ini begini-begini, ya belum tentu. Begitu, belum tentu orang yang lain aja pada bener-bener. Berarti ada yang kagak beres. Gitu cara kita. Ini repot. Wajib kita didik anak kita. Wajib. Ini adalah hal pokok dalam agama. Tapi yang paling pokok nih bagi orang yang umurnya 15 tahun, udah balik dah, mula-mula balik, suruh janji umum. Kedua ada janji khusus. Mana tuh janji khusus? Itu yang kemarin kelewat. Kalau ketemu adzan dohor, enggak bisa buru-buru sholat karena di jalan. Janji, saya mau sholat dohor jam sekian. Itu namanya janji khusus. Begitu. Kita udah mampu haji, entar aja. Entar kapan? Nunggu anak saya kelar sekolah. Ini udah kelar, nunggu anak saya ngawinin. Ya, ini buru-buru mulu. Anak udah kawin, nunggu punya cucu, ya nunggu modar. Begitu. Aji. Kalau kita udah punya duit, jangan enggak. Nih Nabi bilang begini nih. Man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Nih ngeri nih hadis, nih ngeri. Kata Nabi, siapa orang punya duit buat berangkat haji, biar gampang nih malam nih, pada nih punya duit biar gampang, contohnya berapa ya? 80 juta. Punya duit nih kita orang nih 80 juta. Nih malam itu mananya wajib haji. Karena haji ongkosnya kemarin tuh 50-an, hampir 60 dah. 60 juta. Haji 60 juta totalnya. Kalau 60 juta, kalau duit punya 80, sisanya berapa tuh? 20 juta. Tuh 20 juta buat bini sebulan. Cukup nggak kira-kira? Yang bener nih. Kagak cukup, luar biasa. Begitu. 20 juta sebulan kagak cukup. Subhanallah. Begitu. Emang muflihun lain. Begitu, luar biasa. Itu saudara, kalau kita punya duit 80 juta nih, wajib kita nyetor tuh. Nyetor dulu. Wajib. Kalau kita enggak, entar. Lalu mati. Kata Nabi, boleh pilih apa Yahudi, apa Nasrani.
agamanya. Islam tolak. Islam tolak. Nyetor aja dulu. 15 tahun biarin. Itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. 20 tahun biarin, yang penting kita nyetor dulu. Udah nyetor, udah gugur kewajiban kita. Dengan nyetor tuh. Berangkat ya udah urusan pemerintah yang ngatur. Yang penting kita nyetor dulu, 25 juta kok nyetornya. Datang aja ke bank apa BSI mungkin sekarang. Nyetor aja. Kayak begitu. Dan yakini nggak bakal tambah susah kalau ngejalanin kewajiban mau kagak. Kayak begitu tuh. Kalau kita wajib haji. Kalau kita nggak wajib ya enggak. Begitu. Ini penting namanya, penting. Orang yang udah balik itu kayak begitu. Ala kulli hal namanya disebut azam umum, azam khusus. Khusus kalau berkenaan. Maka disuruh janji. Saya berpesan nih kepada pemerintah dan yang memangku kebijakan daripada Kementerian Agama. Mudah-mudahan penguasa ini dengar. Begitu. Dan juga mudah-mudahan yang ngaji ini termasuk orang yang dekat dengan penguasa. Nih saya pengen banget dalam nikah tuh. Jangan curang, jangan. Bukan saya yang membela kaum laki dan karena saya laki, bukan. Itu yang suruh janji lakinya doang. Ada namanya sego taklik. Sego taklik tuh. Apa itu bunyinya itu? Sesudah akad nikah, saya Fulan bin Fulan berjanji dengan sepenuh hati akan mempergauli istri saya sesuai syariat ajaran Islam, muasyarah bil ma'ruf. Saya berjanji sewaktu-waktu, satu, bila saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya atau menyakiti badan, itu laki doang yang suruh janji. Bininya kagak, kayaknya udah soleha banget tuh perempuan. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Laki bini tuh suruh janji. Yang perempuan dikasih juga. Sesudah akad nikah sah saat ini, saya sebagai istri berjanji sepenuh hati akan memenuhi kewajiban saya sebagai istri sesuai syariat ajaran Islam. Bila saya membentak-bentak suami saya, loh iya, masa lakinya doang? Itu sama dengan menuduh orang laki bejat perempuan soleha. Benar nggak? Begitu. Bininya juga. Dua-duanya suruh janji. Suruh janji. Itu lakinya doang suruh janji. Saya berharap sama pemerintah. Bagian ini Kementerian Agama ini. Begitu. Oh iya, amin. Ya mudah-mudahan jadi menteri. Begitu. Ya Allah. Iya biar ini nih peraturan nih. Dibuat janji. Janji. Si laki janji, si perempuan janji. Berdua tuh berjanji. Gitu. Berjanji. Jangan lakinya doang tuh suruh ikrar. Bininya juga ikrar. Dua-duanya ini dinasehati. Bukan saya membela kaum laki, bukan. Supaya perempuan juga paham pada tugas agamanya. Begitu, paham. Saya senang dengan ikrar itu. Tapi jangan separuh doang, perempuan juga disuruh gitu. Supaya dua-duanya nih, di depan penghulu nggak apa-apa. Karena ini kewajiban berumah tangga. Si perempuan akan menunaikan kewajiban sebagai istri, si laki menunaikan kewajiban sebagai suami, begitu. Supaya ngerti. Dua-duanya. Nggak boleh, namanya juga zawj. Pasangan hidup. Kalau sendiri doang nggak jadi pasangan. Bininya juga gitu. Ini penting. Dalam agama nih. Penting. Ini siapa yang ngaji ini, yang ada di penguasa ini? Kayak begitu dah tuh. Kayak begitu. Dibuat dah tuh. Biar rapilah beragama ini dengan benar. Ini harapan saya sama pemerintah.
agar supaya pelan-pelan dirapihin, karena lewat jalur pemerintah lebih enak, perempuan jadi mengerti. Begitu, bagus sudah dengan segat-segat itu, ikrar itu, tinggal dirapi-rapihin aja yang dirasa kurang bagus. Tapi perempuan juga disuruh janji. Enak jadi, enak. Jadi terkesan itu laki doang yang diomongin. Perempuan kayaknya bininya udah solehah semua dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Ini garuk-garuk kenapa ini Bang Enda? Begitu. Tuh kayak begitu tuh. Ini yang benar ini. Ya Rabbana ya Karim. Ini kewajiban ya. Ingetin. Namanya azam am. Itu rumah tangga begitu. Dia harus begitu. Janji. 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 Itu yang paling rapi. Janji. Jangan enggak. Ini adalah paling pokok dalam hidup. Ini ajaran ini harus digalakkan. Azam amni. Anak kita kumpulin. Duduk, yuk ngomong kayak begini, kayak tadi tuh. Minta aja catatannya sama temennya. Ngomong kayak begitu. Saya mau robah aja deh pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Enggak apa-apa. Saya mau robah aja pakai bahasa Batak karena anak saya orang Batak. Enggak apa-apa. Yang penting suruh janji. Namanya azam am. Janji menyeluruh umum. Nanti ada janji spesifik tiap ibadah. Tuh kayak begitu. Dan ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan. Paling penting. Segini aja ngajinya. Sudah lihat. Wallahualam bishawab. Yang ditanya mungkin dari materi ini. Adalah sebelum doa silakan. Wallahualam.